Ujar Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, Jeddah, man aktsara as-salata was-salam 'ala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kanat lahu asyru dhamanatin. Barang siapa memperbanyak sholawat dan salam kepada Nabi, adalah bagi dia 10 jaminan. Kita misalnya mengamalkan sholawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, jadi ada sholawat dan salamnya kepada Nabi dan kepada keluarga dan keturunan Nabi 100 kali sehari atau 1000 kali sehari misalnya, adalah bagi dia 10 jaminan. Yang pertama, dhamanun binajahi matlabih, dijamin dengan sukses apa yang dituntutnya, apa yang diinginkannya akan diluluskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dicita-citakannya, Allah akan meluluskan keinginannya itu. Dengan apa? Dengan berkat salawat kepada Nabi. Bagaimana Allah meluluskan keinginan hamba yang memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi? Dengan sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Karena Allah Maha tahu dengan apa yang terbaik untuk kita. Bisa sesuatu yang kita inginkan itu yang Allah kabulkan, atau yang terlebih baik dari apa yang kita harapkan. Yang kedua, dhamanun bil mauti ala la ilaha illallah, jaminan bagi orang yang memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi itu dengan mati atas mengucap la ilaha illallah. Jadi orang yang memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi itu dijamin karena ketika roh dicabut dari badan, Allah berikan taufik hidayah sehingga mulutnya mampu mengucap la ilaha illallah berkat Rasulullah. Jadi orang yang akhir kalamnya itu la ilaha illallah, untungnya apa? Ujar Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa akhir kalamnya la ilaha illallah dakhalal jannah, dia masuk surga. Ujar pensyarah hadis, ay ma'as sabiqin, beserta orang yang terdahulu, bila hisab wala iqab, kada dihisab kada disiksa, berkat salawat kepada Nabi. Jadi ini rahasianya kenapa ketika akhir kalam itu la ilaha illallah kada Muhammadur Rasulullah. Karena Muhammad Rasulullah itu sudah di awak, di hati. Buktinya kita banyak bersalawat lawan Nabi, kita banyak mengganang Nabi, kita cinta lawan Nabi. Bukti cinta lawan Nabi, kita perbanyak salawat kepada Nabi. Jadi Nabi sudah di dalam diri, sudah di hati. Nah, hanya hati nang di situ ada Muhammadur Rasulullah yang mulutnya bisa mengata la ilaha illallah ketika hendak mati. Karena antara mulut dan hati ada ketersambungan, ada keterikatan. Kemudian yang ketiga, dhamanun bi ru'yan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia dijamin dengan melihat baginda Nabi dalam mimpi. Asal diperbanyak aja salawat tuh dijamin karena melihat Nabi, bermimpi lawan Nabi. Ada orang bersalawat ke Nabi siang 1000, malam 1000. Akhirnya tak mimpi berdebat Nabi. Ujar Nabi, mana mulut orang bersalawat dia aku nih, senang menciumnya je Nabi. Hendak dicium Nabi, bibir orang tadi berpaling inya, lalu terkena pipi. Begitu bangun guring, di pipi ini masih berasa bekas kecupan Nabi dan harumnya masih bertinggalan. Itu menandakan mimpi lawan Nabi itu bujur, ada hayalan. Yang keempat,
dhamanun bis-sa'adati fid dunya, dijamin beruntung hidupnya di dunia. Yang kelima, dhamanun bil barakati fil aulad, dijamin keberkahan pada anak dan keturunannya. Orang yang bersalawat lawan Nabi, mengamalkan salawat kepada Nabi, dia akan diberi Allah anak yang bakti kepadanya. Di mana rahasianya situ? Ujar Nabi, birru aba'akum, berbaktilah kepada orang tua kalian. Tabirrakum abna'ukum, niscaya bakti kepada kalian anak keturunan kalian. Kita disuruh Nabi bakti lawan kuita, lawan orang tua. Karena balasannya anak keturunan kita bakti kepada kita. Orang bersalawat kepada Nabi itu, di dalam salawat itu ada pahala keutamaan bakti kepada orang tua. Di mana bakti kepada orang tua itu intinya kita menggembirakan orang tua, membahagiakan orang tua. Ketika kita bersalawat kepada Rasulullah, maka ada malaikat yang akan menyampaikan salawat itu kepada baginda Rasulullah. Lalu ujar malaikat, wahai Rasulullah, ini salawat si fulan, anaknya fulan. Maka ujar ulama, adakah yang lebih membahagiakan orang tua melebihi ketika nama beliau disebut di hadapan sepaling mulia makhluk Allah, yaitu junjungan kita Rasulullah. Ini yang menyebut malaikat di hadapan Rasulullah bahwa ini salawat fulan, anaknya si fulan. Maka salawat itu diterima oleh Rasulullah dan nama fulan beserta nama orang tuanya itu dimasukkan dalam golongan orang-orang yang berhak dapat syafaat baginda Rasulullah. Nah, inilah rahasianya, salah satu rahasia salawat, bahwa dalam kita bersalawat itu ada pahala berbakti kepada orang tua. Maka apabila kita mengamalkan salawat, Allah akan memberikan kepada kita anak yang bakti kepada kita. Kemudian yang keenam, dhamanun bitaisiril ma'ash, dijamin dengan kemudahan ma'ash, mata pencaharian. Kadang alih mencari rezeki, orang yang bersalawat, orang yang memperbanyak salawat itu nyaman rezekinya, nyaman rezekinya dengan berkat salawat. Karena Allah itu mengirim nikmat itu kepada hamba-hambanya itu melalui baginda Rasulullah. Itu kita yakini itu. Semua nikmat yang sampai kepada kita pasti melalui junjungan kita Rasulullah. Jangankan nikmat yang ada ini, bahkan nikmat wujud kita berkat Rasulullah. Berkat Rasulullah. Apalagi nikmat halus-halus. Kemudian yang ketujuh, dhamanun bil hifdzi min ana'id dunya, dijamin terpelihara dari kesusahan dunia. Yang kedelapan, dhamanun bil qurbi minhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dijamin dekat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijamin orang yang memperbanyak salawat kepada Nabi itu berarti dia dekat dengan Rasulullah. Bahkan ujar ulama hakikat nang sebujur-bujurnya nih, ketika kita bersalawat kepada Nabi itu sebenarnya Nabi nang menghendaki kita untuk bersalawat kepada sidin. Ketika kita rindu lawan Nabi, sebujurannya Nabi nang terlebih dahulu rindu lawan kita. Ketika kita mengganang lawan Nabi, sebujurannya Nabi nang lebih dahulu mengganang kita. Kita kada kawa rindu lawan Nabi, kecuali Nabi nang rindu dahulu lawan kita. Kita kada kawa cinta lawan Nabi, kecuali terlebih dahulu Nabi nang mencintai kita.
Kemudian lagi yang ke-9, damanun birriayatil kubra minal maula ta'ala. Jaminan dengan pemeliharaan yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang bersalawat itu dapat pemeliharaan yang besar. Bukan hanya di alam dunia, tapi di alam barzakh sampai di padang mahsyar. Sampai di padang mahsyar Allah terus memelihara orang yang memperbanyak salawat kepada baginda Nabi. Sampai-sampai apa? Orang yang memperbanyak salawat kepada Nabi itu, dia kadang menemui huru-hara hari kiamat. Di saat orang-orang lain kepanasan di padang mahsyar, kelaparan di padang mahsyar, kehausan di padang mahsyar, bersesak-sesakan di padang mahsyar, orang yang memperbanyak salawat kepada Nabi karena dia mendapatkan riayah, perhatian yang besar dari Allah, maka dia di padang mahsyar itu dalam kenikmatan yang luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ke-10, dhamanun birridha minal maula subhanahu wa ta'ala wa minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Jaminan dengan rida dari Allah ta'ala. Ini yang terbesar. Waridwanullahi akbar. Rida Allah itu yang paling besar. Bahkan lebih besar daripada nikmat surga. Lebih besar daripada nikmat surga dan segala macam apa-apa yang ada di surga. Kita hendak dapat ridha Allah, kita hendak dapat ridha Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah salawat kepada baginda Nabi. Walhasil, amalan yang paling baik di akhir zaman ini diamalkan, dirutinkan, diistiqamahkan. Karena hanya ini satu-satunya amalan yang pasti diterima walaupun kita belum ikhlas dalam mengamalkannya, adalah bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi.